Jadi di sini saya perlu luruskan ya. Jadi korban yang meninggal adalah bukan personel debu, gitu. Jadi yang di dalam kecelakaan itu hanya satu personil debu yang bernama Daud, drummer kita dan pemain sekaligus pemain darbuka kita, gitu loh. Iya, berita itu perlu diluruskan, gitu loh. Ya, mungkin Mas bisa ceritakan sampai akhirnya bagaimana sampai terjadi kecelakaan dan sebenarnya debu sendiri itu akan kemana gitu tujuannya? Oke, jadi kita dari tanggal 12 kita pergi ke Jogja sampai tanggal 16. Di Jogja kita ada beberapa acara dan Daud ikut bersama kita, gitu loh. Ya kan? Setelah acara di Jogja selesai, Daud minta izin ke saya untuk melanjutkan perjalanan untuk perform di acara kawan-kawannya, gitu loh. Jadi tanggal 16 itu kita berangkat rombongan debu, bagian besar itu berangkat pulang ke Jakarta, dan saudara Daud melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Jadi kita pisah tanggal 16 di hotel, di lobi hotel dengan saudara Daud. Oke Mas, artinya bahwa kemarin itu sebenarnya saudara Daud itu sebenarnya udah nggak sama-sama personil debu yang lain gitu ya. Jadi mobil yang kecelakaan itu bukan include semua personil debu ya? Ya, bukan. Jadi perlu diklarifikasi ulang bahwa mobil itu bukan seluruh, di dalam mobil itu bukan seluruh anggota personil debu. Jadi hanya Daud saja gitu. Oh, oke. Ya, tapi sekarang keadaan Mas Daud sendiri seperti apa, Mas? Tadi mungkin apa yang dirasakan oleh Mas Daud, luka-lukanya seperti apa? Oke, tadi saya baru update dengan orang kita yang di Surabaya, karena Daud posisinya di rumah sakit Surabaya sekarang dan sudah dalam penanganan medis ya, dan katanya bersiap untuk menjalani operasi. Jadi memang ada patah kaki. Ya, luka yang dialami Daud itu patah di bagian kakinya. Ya, nah ini sedang bersiap untuk operasi gitu. Dan seperti apa sih maksudnya situasinya? Maksudnya mobilnya sendiri bagaimana, dan bagaimana personil debu sendiri, apakah akan datang ke sana terus melihat keadaannya Mas Daud ini? Yang pasti sudah ada orang masih di keluarga, termasuk anggota keluarga besar debu yang sudah merapat ke rumah sakit, dan dia update sama keluarga yang di Jakarta untuk memberikan info-info terbaru. Kalau kecelakaannya sendiri saya hanya tahu di berita ya, jadi jam 1 dini hari, terus penabrak belakang truk seperti itu. Jadi hanya itu yang saya tahu dari berita. Oke. Ya, Mas sebagai manajer, dengan adanya kejadian ini seperti apa sih? Maksudnya lebih hati-hati lagi nggak sih? Maksudnya apalagi terhadap perjalanan jauh kepada para personil yang mungkin sedang show di luar kota gitu, Mas? Ya, memang kedepannya kita mungkin harus lebih berhati-hati ya. Tapi memang ini kalau di debu sendiri, kalau memang acara resmi grup musik kami ada kontrak dengan pihak ketiga, jika sudah selesai acaranya, setiap personil itu bebas untuk melanjutkan acara pribadi masing-masing. Gitu. Oke. Kalau gimana dengan keluarganya Mas Daud sendiri, Mas? Ya, pihak keluarga
namanya dari awal pagi ini itu sudah berusaha mencari posisi terkini Daud ya, dan alhamdulillah awalnya kita cari di daerah mana itu nggak ketemu, tapi alhamdulillah sudah ketemu. Dan apa namanya ya, seluruh pihak keluarga mendoakan yang terbaik buat Daud dan keluarga. Ya saya rasa kepolisian akan bekerja secara profesional ya, untuk apa namanya mengetahui dengan jelas bagaimana apa namanya menganalisa dengan jelas bagaimana proses terjadinya kecelakaan itu, dan saya rasa polisi akan segera mengusut dengan tuntas ya kasus ini. Tapi memang kondisinya Mas Daud sendiri, mungkin yang Mas tahu, apakah kelelahan atau bagaimana gitu sampai akhirnya jadi sampai di seperti ini gitu, Mas? Perlu tegaskan di sini Daud ini adalah sebagai penumpang. Itu jadi Daud penumpang ya kan. Saya tidak tahu dengan supirnya, cuma memang itu melakukan perjalanannya agak malam ya. Jadi saya tidak tahu kondisi supir yang mengendarai itu, dan saya juga tidak tahu kondisi supir truk ya yang di depannya gitu. Jadi biarkan polisi bekerja secara profesional dan menyimpulkan apa yang terjadi di kecelakaan tersebut. Gitu. Tapi pihak keluarga sendiri akan maksudnya gini sih, mencari tahu, mungkin takutnya maaf nih ada ya misalnya karena kelalaian dari supir atau begitu, ada nggak sih Mas mungkin kemungkinan seperti itu, keluarga bincang-bincang dengan Mas juga sebagai manajer? Ya, kita percayakan sama kinerja profesionalitas polisi yang di lapangannya, seperti itu. Oh gitu, oke. Ya, dengan kejadian ini gimana aktivitas manggungnya Debu sendiri, akankah terhenti ataukah mungkin ke depan kan masih banyak pastinya kontrak-kontrak gitu Mas di tempat-tempat ini, gimana jadinya? Ya memang untuk di Ramadan ini kita sudah menandatangani beberapa kontrak dengan pihak ketiga, dan Daud salah satu personilnya, ya kan. Dan saya rasa show must go on ya, dalam artian ketika Daud memang berhalangan, masih ada personil lain yang bisa menggantikan. Seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Memang selanjutnya nih ada rencana mau di mana lagi nih Debu untuk apa show lagi? Rencananya di mana nih Mas? Ada beberapa di Jakarta. Oh oke. Iya. Artinya setelah ini kegiatan tetap berjalan ya Mas, tapi tetap berjalan. Tapi tetap melihat juga kondisi Mas Daud juga gitu ya, maksudnya apakah personil akan jenguk atau gimana mungkin? Ya kita akan tunggu kabar dari orang kita yang di Surabaya gitu loh, update terus mengenai kondisi Daud seperti itu. Jadi pertama yang saya cari tahu adalah bagaimana respon Daud ya setelah kecelakaan itu gitu. Jadi saya searching beberapa berita online, dan tentunya kamera di ketika kamera menyorot dia gitu loh, dan alhamdulillah saya dapatkan di YouTube ada satu portal berita ketika ada kamera menyorot ke Daud melambaikan tangan seperti itu. Berarti kesimpulan saya adalah Daud dalam kondisi yang stabil gitu loh, dan hanya memang ada luka parah di bagian kaki seperti itu, patah kaki ya. Oh patah kakinya ya Mas ya? Iya betul. Dan artinya itu kan harus dioperasi, tapi ya. Mas Daud sendiri gimana nih, maksudnya sudah mengetahui ini, dan apakah ya biasanya kan ada sedikit
shock gitu kan, maksudnya dengan harus operasi kaki gitu, gimana nih Mas? Saya rasa dengan respon Daud yang melambaikan tangan, dan saya tahu Daud orangnya kuat ya, kuat, dan tadi juga saya dapat kabar dari Surabaya itu nada bicaranya itu tenang, ya kan. Jadi kita yang di Jakarta juga ikut tenang, dan dia bilang menyampaikan bahwa ini mau masuk ke ruangan operasi gitu. Seperti itu. Nah, bagaimanapun dan kondisi kedepannya Mas Daud sendiri, debu sendiri tetap akan terus maksudnya memberi semangat, support, dan tetap bersama terus gitu ya Mas ya, apapun bagaimanapun kedepannya kondisi Mas Daud. Iya, bagaimanapun kondisi Daud kedepannya, Daud tetap keluarga besar kita gitu, keluarga besar debu gitu. Seperti itu. Oke. Banyak yang bisa dilakukan oleh Daud debu. Oke.